Shalom kasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Doa saya kita semua tetap setia dan tetap menjadi bagian sebagai keluarga Allah. Mari melekat dalam Tuhan melalui renungan ini agar Tuhan terus menjadikan kita kawan sekerjanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami sehingga kami hari ini kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang disampaikan pada hari ini memberikan kekuatan dalam iman percaya kami untuk kami terus ada dalam satu kesatuan sebagai tubuh Kristus yang saling mengasihi, saling mengampuni, saling menasehati, saling mendoakan. Tuhan, biarlah pimpin kami terus senantiasa hidup dalam persekutuan, sehingga dalam persekutuan ini kami menjadi semakin erat bersama-sama dengan saudara seiman. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema persekutuan dalam kesatuan. Terdapat dalam Efesus 2 ayat 19, demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Persekutuan tubuh Kristus adalah persekutuan antara orang-orang beriman sebagai anggota tubuh Kristus dalam kasih dan kesucian ilahi, dan Kristus menjadi kepalanya. Persekutuan adalah hubungan atau relasi di mana Allah Tritunggal telah mencontohkan dengan memiliki relasi persekutuan yang sempurna. Sejak mulanya, ketiga pribadi sudah saling mengasihi, memiliki persekutuan yang indah dan mesra. Persekutuan inilah yang menjadi dasar bahwa manusia memerlukan kesatuan dan kebersamaan. Kesatuan dan kebersamaan ini ditujukan kepada kita sebagai orang-orang percaya dalam Kristus disebut persekutuan. Persekutuan akan dapat berjalan seperti apa yang Tuhan inginkan apabila kita terapkan sebagai kawan sekerja atau sekutu dalam kelompok-kelompok yang kecil. Kelompok kecil ini merupakan kelompok yang dapat menjadi energi penggerak, bak layaknya atom yang tidak dapat dibagi lagi menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Tetapi ketika atom-atom ini dikumpulkan menjadi satu, maka akan menghasilkan energi alternatif yang luar biasa. Demikian juga saat kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah, ketika kelompok kecil ini bergerak, maka akan menghasilkan ledakan energi kegerakan Allah yang luar biasa. Kelompok kecil dalam persekutuan di gereja akan menghasilkan dampak yang luar biasa ketika mereka dapat disatukan sebagai tubuh Kristus. Kedahsyatan akan terjadi dalam persekutuan tubuh Kristus saat kesatuan harus disertai dengan saling mengasihi. Mengasihi bukan sekedar simpati atau perkataan saja, melainkan harus dinyatakan dalam perkataan dan perbuatan. 1 Yohanes 3 ayat 18 mengatakan, anak-anakku, janganlah kita hanya sekedar mengatakan bahwa kita mengasihi orang lain. Marilah kita sungguh-sungguh mengasihi mereka dan menunjukkan kasih kita dengan perbuatan kita. Kedahsyatan akan terjadi dalam persekutuan tubuh Kristus saat kesatuan saling mengampuni. Mengampuni dan melupakan dua hal yang berbeda. Orang yang mengampuni adalah orang yang tidak mau mengingat-ingat kesalahan orang lain, tetapi memberi pengampunan sekalipun tahu kesalahan dan pelanggarannya. Tuntutannya dalam satu tubuh Kristus yang hidup dalam persekutuan adalah saling mengampuni. Tercatat dalam Efesus 4 ayat 32. Karena kita juga diminta untuk memelihara kesatuan roh yang tercatat dalam Efesus 4 ayat 3. Kedahsyatan akan terjadi dalam persekutuan tubuh Kristus saat kesatuan saling menanggung beban. Untuk memenuhi hukum Kristus, kita sebagai umatnya harus bertolong-tolongan menanggung beban. Tercatat dalam Galatia 6 ayat 2. Perintah yang dirangkai oleh Rasul Paulus merupakan hal yang praktis dan rasional. Setiap orang percaya yang hidup dalam persekutuan mestinya memiliki karakter-karakter dasar Kristiani seperti rendah hati, lemah lembut, sabar, dan mengasihi. Dengan dasar inilah kita turut merasakan kesulitan orang lain.
kedahsyatan akan terjadi dalam persekutuan tubuh Kristus saat kesatuan saling mengaku dosa dan mendoakan. Dalam Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh." Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di sini konsep keimanan orang-orang percaya sangat penting. Namun dalam praktek kehidupan sehari-hari, jarang sekali orang-orang Kristen mengaku dosanya kepada saudara seiman. Karena itu mungkin merupakan sesuatu hal yang tidak lazim. Sesungguhnya ketika salah satu tubuh kita sakit, tentunya anggota tubuh yang sakit akan memberitahukan kepada anggota tubuh lainnya. Bila tidak, berarti anggota tersebut ada masalah. Jadi, dengan mengaku kelemahan dan dosa yang membelenggu keimanan kita, maka saudara seiman dalam satu persekutuan dapat mendoakan sehingga mengalami kelepasan dan merdeka dari ikatan dosa tersebut. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat renungan hari ini. Engkau telah mengajarkan kami pentingnya kesatuan dalam tubuh Kristus. Karena di dalamnya ada banyak hal yang harus kami saling kerjakan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga menjadi satu kesatuan yang kuat dan nama Tuhan dipermuliakan. Pimpin kami untuk senantiasa mempunyai satu hidup kesatuan dalam satu gereja, dalam satu persekutuan, sehingga semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.